Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grupnya Bakri, grup Pak Prayogo, Raja Ratu, dan juga DCI, DSSA. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di 108 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy luar biasa nih, 14 miliar. Kalau dilihat dari broker semuanya Bumi akumulasi, tapi akumulasi nggak ngangkat-ngangkat kan? Percuma, kita lihatlah momentumnya. Kalau ini kan 2 kali dia sudah menyentuh 106 tapi nggak tutup. Nah, kalau besok Selasa dia tutup di bawah 106, lemah. Menurut saya lemah. Kalau mau bagus 110 lah tembus minggu ini ya. Minggu ini harus tembus 110 minimal. Itu harus. Ya, ingat kalau sampai di bawah 106 lemah. Kenapa? Karena pertimbangannya ini kan akumulasinya besar nih. SSAK, coba kita tarik seminggu kemarin. Tuh big akumulasi apa? Akumulasi SS, SQ, CC, KKGR, XC. Ya, memang ada beberapa broker retail. Tapi di hari Jumat itu kan SS akumulator tersus. Kalau sampai dijebol ini kan SS punya barang berapa nih ya? 52 miliar di harga 108. Cuman kita nggak tahu plan SS ini seperti apa broker SS nih. Dia cuman akumulasi tapi habis itu dibawa turun lagi ya bisa jadi kan. Tapi saya sebagai trader ya saya exit kalau dijebol 106. Itu aja simple ya kan. Ya berarti 105 4% cut loss. Oh enggak nyampe 3% 4% lah cut loss. Targetnya 120 kalau jalan. Minggu ini tembus dulu 110 kalau bisa. Jadi akhir bulan 9 hari perdagangan lagi kan. Mudah-mudahan sampai 120. Ya, cuma naik 11% 12%. Bisa lah kalau memang mau naik ya. Mudah-mudahan Bumi. Lanjut. BRMS yang ditutup di 436 menguat 0,44%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BRMS akumulasi. BRMS indikasinya memang lemah kalau di bawah 450 ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 428 silahkan juga. Intinya minggu depan lemah kalau dia jebol 428. Minggu ini maksudnya ya. Karena ini kan hari Senin, karena cuti bersama besok baru buka. Kalau Bapak Ibu mau lebih panjang tradingnya, ya silahkan juga. Bisa average down di 400 390. Gitu aja ya. BRMS. Kalau mau bagus BRMS minggu ini, besok atau Rabu harus tembus minimal 444 tembus siap lanjut ke atas. Mudah-mudahan ya. Untuk BRMS, ini kan udah 3 kali dia uji dan 3 kali membentuk lower high. Hati-hati kalau dia membentuk lower low, jebol 420, jebol 428 ke bawah. Harus rebound minggu ini, nggak ada cerita jebol support 4 berapa tadi? 430. BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup dengan 580 menguat 1,75%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NRG. Kalau dilihat dari broker semuanya NRG akumulasi nih broker EE. Kalau dilihat dari broker semuanya NRG akumulasi oleh broker II. Ini broker biasanya II itu yang maintain saham repo. Tapi kayaknya NRG sudah lepas repo ya. Langsung saja ke teknikanya. NRG memang ada big akumulasi. Tapi hati-hati candle seperti ini. Ya. Ya yang penting Bapak Ibu punya plan. Memang jauh supportnya tuh 540. Kalau minggu ini dia jebol 540 itu seperti ini nih candlenya hati-hati ya. Hati-hati. Pokoknya selama di atas 550 follow the trend. Di bawah itu ya hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu punya harga di atas 550, 560, 570, 580, rebound bisa bungkus saja menurut saya. Jaga-jaga atau jelek-jeleknya kalau Bapak Ibu berharap profit lebih besar. Kalau profitnya sekarang nanggung, balik ke harga beli, jual aja. Ya, rugi fee nggak masalah daripada dibawa floating loss kan. Kalau mau ya strategi energi. Pokoknya energi ini hati-hati sebenarnya di bawah 540. Tapi kalau Bapak Ibu beli harga-harga nanggung ini kan sayang juga beli di 565 dibawa ke 540 ya kalau rebound udah turun 25 poin, 5%. Tapi ya kembali ke masing-masing lah. Kalau menurut saya teknikalnya kurang bagus, tapi biasanya bandar juga membuat teknikal kurang bagus tapi terus ditarik naik. Yang pasti kita tahu kuncinya di mana kira-kira. Ya tahu tadi 540 jangan jebol energi ya. Itu aja. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus volumenya ya. Tapi naiknya sudah tinggi hampir 200%. Ya kembali ke masing-masing lah kalau mau beli. Melihat ini kan ada broker akumulasi nih dan yang jual tuh kebanyakan retail.
Ya tadi kuncinya 540 jangan jebol. Lanjut. Dewa yang ditutup dengan 220 terkoreksi 2,65%. Asing net sell. Kalau semuanya Dewa di distribusi. Dewa lagi sideways. Yang penting Dewa kalau mau ya trading pendek aja. 216 buang. 2% turun buang aja. Daripada dibawa ke 200 kan. Atau 2,5% Bapak Ibu. Saya sih nggak masalah. Saya press down silakan. Tapi menurut saya kalau minggu ini jebol 218 turunnya tuh bisa sampai 200. Jadi kalau saya set ini untuk Dewa lebih ke wait and see lah. Apa menjadi pertimbangannya? Bapak Ibu perhatikan 3 hari turun, 4 hari turun, dia terus membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Nah kalau jebol 216 itu peluang besar ke 200. Sangat mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu strateginya ada pakai Everstone silakan. Mau pakai Cutlass, Everstone atau hot yang ada aja nggak pakai dia apa-apain, ya boleh-boleh juga ya. Tapi menurut saya Dewa lebih cenderung bisa turun. Lanjut PKTR yang ditutup di harga 93 menguat 9,41%. Asing net sell. Kalau resminya PKTR di distribusi. Bapak Ibu perhatikan yang distribusinya siapa tuh? KI, MG, AG, FZ. Itu kan broker-broker yang jarang dipakai retail dan yang nampung tuh kebanyakan retail. AZ, XC, YB, YP, OD ya. Jadi waduh, dia sempat sampai 100 tapi kempes ya. Ya selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli di 80, 84, 85 tuh dapat 15% bahkan 20% ya. Anggap aja beli di 85. 20% kemarin dapat tuh harusnya. 19 ya. Ya, luar biasa tuh. Tapi percaya kata saya nih, pasti ada yang masih hot. Ya, memang nggak bisa kita karena kenapa? Karena kita nggak tahu. Ya, saya pasti Bapak Ibu berharapnya kan naik lagi, ternyata dibawa turun. Aduh, sisa 15% nih atau sisa 8% nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, yang penting jangan jebol 88. Kalau jebol 88 mending jual dulu lah. Yang punya harga bawah. Dari 85 ke 88 kan lumayan juga. Atau dari 80 ke 88 lumayan juga. Jangan melihat candle ini tahu gitu saya jualnya di atas, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyadari kalau memang nggak bisa selalu jual di harga tertinggi. Karena kita nggak tahu pergerakan IL sahamnya. Jadi syukurin yang ada aja. Ya. Tapi saya lossnya banyak loh. Floating lossnya juga banyak. Ini kebetulan naik ya, saya berharapnya ini bisa menutup kerugian. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya kalau Bapak Ibu berharap bisa menutup kerugian yang sebelum-sebelumnya ya hot aja. Tapi dengan resiko balik ke harga beri bahkan bisa rugi lagi. Kalau saya seperti ini ya saya hot, pasang trailing stop. Misalnya saya sudah profit 20% nih. Ya misalnya beli di 85. Saya sisakan 10%. Ya berarti kan kena TP kemarin saya. Wah tahu gitu kalau besoknya rebound saya hot dong. Iya kalau rebound. Kalau besok jebol gimana? Itu ya. Jadi kita nggak bisa sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau rugi, ya kalau sudah dapat 20%, 15% itu bungkus saja. 10% bungkus saja. Gitu ya. Pokoknya dari harga Bapak Ibu beli naik 5%, 10% bungkus. Naik bungkus. Udah. Itu aja kalau mau. Ya. Tapi nanti merasa rugi karena sahamnya naik terus nih, misalnya 10% bungkus. Dia naik sampai 20%. Jadi FOMO malah beli harga pucuk, malah nyangkut. Ada yang kayak gitu? Pasti ada juga kan? Ya memang sulit. Ya. Yang sulit tuh bukan market, yang sulit tuh mengendalikan diri. Itu kenapa banyak orang tumbang di market ya. Padahal kuncinya tuh cuma disiplin. Belajar dan disiplin. Yang trading belajar dengan disiplin dengan trading plan-nya. Yang investasi disiplin dengan analisa fundamentalnya. Emang nggak ganggu tuh yang fundamental, diganggu market juga. Fundamental bagus tapi sahamnya kok turun terus. Kan ada. Tapi ternyata karena kita nggak tahan, 6 bulan tahan terus turun, 7 bulan setahun tahan, aduh turun terus. Aduh kayaknya nggak ada harapan nih. Apakah ada harapan? Nggak ada. Kayaknya nggak ada harapan. Dijual lah. Padahal kan fundamental udah tahu tuh harga wajarnya berapa, fundamental bagus. Cuman nggak sabar waktunya. Habis dijual 3 bulan ke depan rally panjang dia naik. Waduh. Kan seperti itu juga trading. Trading ada yang di cut loss hari ini, minggu depan rebound. Ya udahlah.
Kalau Bapak Ibu punya sistem trading, punya disiplin, punya win rate yang bagus, nggak masalah. Karena ya itu tadi nggak bisa sempurna, tapi bisa make money di market. Ya, karena sudah banyak contoh. Tapi yang hancur di market ada juga. Kenapa kok bisa? Ya tadi kalah dengan diri sendiri. Itu aja. Ya. Sebenarnya market kayak gitu-gitu aja pergerakannya. Cuman ya itu kita yang susah mengendalikan diri. Itu ya. Jadi itu aja untuk PKTR. Kalau pandangan saya sih harusnya masih naik ya. Pokoknya 88 jangan jebol lah. Kalau dikasih dekat-dekat 88 tuh spek buy. 86 buang. Dah simple. Target 100 lagi atau 95. Itu untuk PKTR. Lanjut. MMN yang ditutup di harga, lanjut MMM yang ditutup di harga 9.000, 8.550, terkoreksi 0,58%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MMN akumulasi. MMN nanggung juga nih harganya, tapi kalau dia bisa hijau tembus 8.700 sih gas minggu depan ya. Gas minggu ini maksudnya. Target masih sama 9.500, 10.000. Mudah-mudahan ya, pokoknya minggu ini tembus dulu 8.800 lah. 8.800 tembus ke atas. Kuncinya 8.500 jangan jebol. Ya. Seperti apa? Ya seperti ini. Buy on breakout 8.700 atau 8.800. Gagal bertahan di atas 8.500, buang aja. Udah. Kalau mau. Ya, tapi ini bukan harus dilakukan. Ya. Kembali ke masing-masing. Untuk MMN saat ini. Kalau yang nanggung-nanggung daripada maksa, cash is king aja dulu. Sabar. Jangan pilih MMN, cari saham yang lain. Big Bang. Menurut saya ada peluang. Bukan saya pom-pom ya. Masa saya pom-pom Big Bang ya. Tapi menurut saya ada peluang. Cuman disclaimer ya. Kalau suka MMN silahkan. Support kuat MMN pakai 8.000 juga boleh. Boleh cicil boleh nggak? Ya boleh. Bisa jadi kalau turun menurut saya dia akan sideways. Belum saatnya downtrend. Belum saatnya jebol MA 200. Jadi kalau tiba-tiba minggu ini turun, siap-siap sideways. Range-nya berapa? 8.000 sampai 8.500, 8.600. MMN. Itu. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 1.550, terkoreksi 3,72%. Asing net sell. Kenapa nih? Mau masuk review tapi kok asing jual beli aja. Kalau dibongkar semuanya cuan di distribusi. Cuan. Nah, ini gambaran saya support 1, support 2 yaitu kalau menurut saya cuan masih bagus. Belum saatnya downtrend. Kalau sampai dia ke support 2 tuh ya sideways naik. Kalau dia masuk MSCI bisa terbang atau dibuang. Udah simple aja. Pokoknya ya Bapak Ibu pakai aja 1.400 support. Jebol itu buang aja. Gagal. Tapi karena ada sentimen masuk MSCI, kemungkinan besar kalaupun turun ke 1.450 itu akan mantul. Mantulnya cukup panjang menurut saya, bisa sampai 1.600 lagi. 10% lah. Dan kalau dia masuk MSCI, rebalancingnya bisa ditarik sampai 1.800. Kita lihat aja ya. 9 hari perdagangan. Bukan 9 hari. Seminggu. Karena rebalancing itu tanggal 27. Berarti seminggu lebih. Ya 6 hari perdagangan. Kita lihat ya. Pokoknya cuan masih dalam menarik minggu ini. Dan minggu depan. Nah, kalau saya sih buy dekat support. Jangan takut. Tapi disclaimer. Lanjut. PTRO yang ditutup dengan 3.810. Terkoreksi 4,98%. Asing net sell. Kalau dilihat di broker resmi PTRO di distribusi. PTRO kemungkinan besar mantul dari support 3.700. Peluang besar. Terlalu sih kalau dia turun sampai 3.500. Tapi ya bisa-bisa aja. Kalau menurut saya nih siap-siap mantul kalau dia masuk rebalancing MSCI minggu depan bisa 4.500. Bisa 4.200. Mudah-mudahan ya PTRO. Kita lihat aja. Lanjut. Tapi ya yang ditutup dengan 9.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker semuanya tapi ya akumulasi. Langsung saja ke trendnya tapi ya naik. Bagus gak? Bagus. BK akumulasi ke atas. Akan menguji 9.500 nya minggu depan. Ya. Pokoknya kalau brand cuan PTRO tuh rebound, TPIA juga rebound. Supportnya Bapak Ibu pakai aja 8.800. Jangan jebol. Tapi ya lanjut. Raja yang ditutup dengan 2.920 terkoreksi 6,7%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Raja di distribusi. Raja aman sih harusnya. Tapi turunin aja nih. Kita pakai 2.800 saja. 2.800. Nah jangan jebol itu ya. Kalau itu jebol, lemah juga menurut saya. Kemungkinan Raja sideways. Belum saatnya downtrend ya.
masih akan sideways di range toleransinya tuh 2800, support resistannya 3200. Itu untuk Raja ya, masih sideways. Sabar-sabar aja dulu Bapak Ibu yang masih hot ya, kemungkinan besar masih akan sideways. Itu untuk Raja. Lanjut Ratu yang ditutup DG 7025, terkoreksi 4,42%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Ratu akumulasi tipis. Ratu yang penting jangan jebol 6.900 atau turunin aja ya. Jangan jebol 6.800. Kebetulan kita pakai support Juli aja. Kenapa nggak pakai support 6.000? Terlalu dalam. Pokoknya 6.800 jangan jebol. Ya, kalau saya lebih wait and see, nggak berani juga nangkap di 6.800. Nggak berani saya nangkap di saat ini, saya masih wait and see. Lihat nanti lah, kalau memang ada bagus di 6.800 buying power bisa entry. Mepet support. Ya, itu aja dulu untuk Ratu. Mudah-mudahan lah bisa sideways ya. Ratu di range 6.800 sampai 7.400. Itu. Lanjut DSSA yang ditutup dengan 96.600, menguat 0,65%. Asing net buy. Kalau bekerjanya DSSA akumulasi. Waduh, naik ya, uptrend. Jadi bukan area untuk entry menarik ya. Wait and see. Kenapa? Dia dari 24.000 nih Maret. Sekarang udah naik 300%. Jadi wait and see lah untuk DSSA ya. Ya kalau yang punya follow the trend. Tapi kalau Bapak Ibu berani beli di pucuk, ya berarti sudah siap dengan resiko. Ya, saat ini lebih baik jangan. Menurut saya lah ya, tapi disclaimer. Yang terakhir DCII yang ditutup DG 359.900, menguat 6,9%. Asing net sell. Kalau bekerjanya DCII di distribusi. DCII sih kalau pandangan saya nggak kemana-mana. Sideways saja nih. Mentok 40.000, support 30.000. Nah di situ-situ aja dia paling sideways. Ya, jadi nggak menarik kalau Bapak Ibu mau entry. Terlalu beresiko saat ini. Apa yang Bapak Ibu lihat dari DCI? Oh, kenaikannya tinggi banget tuh. Ya silahkan. Ya, tapi lebih baik wait and see aja lah. Itu nggak semua saham hijau tuh bisa dibeli ya. Nah, seperti DCI ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi resikonya lebih besar. Kembali ke masing-masing lah kalau tertarik DCI ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonetade bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.